Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Bondowoso. Saya R.A. Nurul Hidayatus Salehah dari UPTD SPF SDN Dadapan 1. Saya Alfia Nur Alifandini dari UPTD SPF SDN Karangmelok 2, Kecamatan Tamanan. Dan saya Sherly Trisnasari berasal dari UPTD SPF SDN Sumber Pandan 1. Kali ini kami akan melakukan praktek coaching untuk memenuhi tugas guru penggerak modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Berikut adalah penampilan kami. Assalamualaikum Bu Sherly. Bu Nurul. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Mari duduk. Alhamdulillah, sudah lama ini tidak bertemu dengan Bu Nurul. Iya Bu. Baiklah, langsung saja ya Bu. Iya, silakan Bu. Begini Bu Nurul, tentang terkait praktik coaching yang akan dilakukan oleh Bu Nurul, saya ingin tahu, Bu Nurul, dalam praktik coaching ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Saya ingin Bu Sherly itu membantu mengembangkan kompetensi saya tentang kefokusan saya terhadap Kuci, kemudian komunikasi saya agar Kuci itu merasa nyaman Ibu. Seperti itu. Jadi Bu Nurul ingin saya itu membantu dalam hal kefokusan Bu Nurul ketika melakukan coaching, dan juga ketika Bu Nurul melakukan coaching ingin berikan kenyamanan kepada coachnya ya. Iya. Ya, kemudian bagian mana nantinya yang Ibu ingin saya amati? Pada saat saya berhadapan dengan Kuci, bukan saya kadang kan kurang merasa fokus seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian komunikasi saya terhadap Kucinya, kemudian juga apakah saya sudah membuat nyaman Kuci yang saya berikan kucing pada saat itu Ibu. Baiklah Bu Nurul. Jadi ada 3 ya Bu Nurul yang ingin diamati oleh saya ya Bu Nurul. Iya benar Ibu. Ya, yang pertama tadi yaitu kefokusan Bu Nurul sebagai coach, Ya. kemudian cara komunikasi Bu Nurul dengan Kuci, kemudian yang ketiga bagaimana Bu Nurul memberikan kenyamanan ketika berkomunikasi kepada kucing Iya, kepada benar. Kuci. Iya benar. Baiklah Bu Nurul. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kalau menurut saya sih yang seperti saya sebutkan tadi Bu, saya tuh merasa kurang tentang kefokusan saya terhadap Kuci dan juga komunikasi saya, serta juga saya masih belum bisa membuat Kuci itu merasa nyaman. Seperti itu Ibu. Oh, demikian ya Ibu. Kemudian apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Harapan saya kompetensi yang belum saya kembangkan itu Bu bisa tercapai. Jadi ketiga yang ingin saya kembangkan itu bisa tercapai sepenuhnya. Jadi saya ingin mengembangkannya. Jadi ingin membantu Ibu membantu saya dalam mengembangkan ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi. Baiklah Bu Nurul. Semoga nanti pada kegiatan kucing Bu Nurul mampu mencapai apa yang diharapkan itu. Amin. Terima kasih Bu. Baiklah. Kalau menurut saya kegiatan pra observasi ini sampai di sini aja ya Bu Nurul. Kita nanti bertemu pada kegiatan observasi. Bagaimana Bu Nurul? Iya Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baiklah Bu Nurul. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi Bu Dini. Apa kabar? Selamat pagi Bu Nurul, alhamdulillah baik-baik saja. Nah, gimana nih Bu Dini? Semalam saya kan menerima pesan dari Bu Dini. Kata Bu Dini ada yang ingin didiskusikan bersama saya. Ada apa ya Bu Dini? Iya, ini benar sekali Bu Nurul. Saya ini lagi bingung tentang penerapan kurikulum merdeka. Jadi saya ini belum memiliki kompetensi yang maksimal untuk penerapan ini. Ini baru pertama kali untuk saya dan saya juga minim sekali pelatihan-pelatihan dan pengalaman yang belum pernah saya lakukan dalam penerapan kurikulum merdeka ini. Jadi Bu Dini merasa kebingungan ya dalam penerapan kurikulum merdeka saat ini. Jadi kira-kira apa nih yang ingin Bu Dini capai
dalam memahami penerapan kurikulum Merdeka ini? Setelah saya melakukan ini ya, mengungkapkan ini sama Bu Nurul, saya ingin memiliki kompetensi yang baik untuk penerapan kurikulum Merdeka ini, sehingga saya bisa mendapat kemampuan untuk meningkatkan potensi anak didik saya. Oh begitu. Jadi apa yang membuat Bu Dini merasa kurang memahami dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu? Yang kurang dari saya itu adalah tentang merancang pembelajarannya yang paling utama. Untuk menentukan TP itu bagaimana, untuk merancang ATP-nya itu bagaimana, dan memahami kesulitan saya itu di kelas juga mengimplementasikan kepada peserta didik saya itu metodenya, bagaimana strateginya, bagaimana. Saya belum punya kompetensi tersebut. Oh jadi Bu Dini selama ini belum bisa cara mencari ATP, menjadi TP gitu ya Bu Dini ya. Iya, jadi betul sekali. apakah selama ini ada sumber belajar lain yang sudah Bu Dini pelajari seperti video pembelajaran, kemudian modul ajar secara online seperti itu? Selama ini saya itu belajar secara mandiri ya Bu Nurul ya. Ya. Saya memanfaatkan YouTube untuk browsing cara penerapan kurikulum Merdeka ini. Kemudian saya juga melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dan tanya jawab kepada teman sejawat saya yang lebih paham dan lebih mengerti tentang kurikulum Merdeka ini. Oke Bu Dini, menurut Bu Dini setelah belajar secara online melalui video pembelajaran, menurut Bu Dini apa nih hambatan utama yang Bu Dini hadapi dalam memahami penerapan kurikulum Merdeka? Selama saya belajar secara mandiri, hambatan saya itu adalah di waktu. Saya kurang menggunakan efisien dalam pemanfaatan waktu. Kurang memiliki waktu yang maksimal untuk belajar tentang IKN ini. Dan juga di tempat saya bekerja itu kurang sekali kegiatan untuk meningkatkan kompetensi seperti workshop, seperti seminar gitu. Apalagi untuk guru kelas 6 dan kelas 3. Iya. Berdasarkan hambatan yang Bu Dini hadapi tadi, yang Bu Dini identifikasi, rencana aksi apa yang ingin Bu Dini capai? Saya ingin melakukan sesuatu, mungkin dimulai dari hal yang kecil dulu ya Bu Nurul ya. Bagus sekali. Jadi untuk belajar mandiri saya ini saya akan lebih maksimal lagi dan lebih seksama lagi untuk mencari sumber belajar dari internet, memanfaatkan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Kemudian saya juga ingin membangun kolaborasi bersama teman sejawat saya di sekolah untuk sama-sama belajar tentang bagaimana kurikulum Merdeka ini. Kemudian saya akan membentuk komunitas belajar di sekolah. Misalkan melaksanakan IHT di satu bulan sekali lah ya Bu Nurul ya, untuk sama-sama meningkatkan kemampuan kita dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini. Oh seperti itu Bu Dini. Kemudian bagaimana Bu Dini akan melaksanakan rencana aksi nyata tersebut? Karena tadi hambatan utamanya adalah waktu ya Bu Nurul, jadi saya ingin mengatur waktu yang lebih maksimal khusus untuk memahami materi ini gitu. Jadi saya akan memotivasi rekan kerja saya untuk bisa berkolaborasi tentang IKN ini, karena memang ini adalah kurikulum nasional kan sudah ya Bu Nurul ya. Iya benar. Dan saya ingin mengajak teman-teman saya sehingga mereka termotivasi untuk berkolaborasi dengan saya bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka ini. Nah tadi sudah bagus ya Bu Dini ya. Nah sekarang kira-kira kapan nih Bu Dini akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Kalau ditanya tentang mulai kapan, saya ingin secepatnya. Tapi untuk jadwal jelasnya, ini akan saya mulai dari bulan ini ya Bu Nurul. Kebetulan kan anak-anak ini masih kegiatan MPLS. Jadi mungkin di awal pembelajaran itu saya ingin memulai ini bersama teman-teman saya, dan nanti akan kita gunakan untuk pembelajaran setelah MPLS selesai. Begitu. Oke. Kemudian siapa nih yang akan bertanggung jawab dalam rencana aksi tersebut Bu Dini? Karena ini yang mengajak adalah saya ya Bu Nurul ya. Iya. Jadi yang akan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan saya lakukan ini adalah saya sendiri. Kemudian bagaimana cara Bu Dini ini memantau dan mengevaluasi kemajuan rencana yang telah Bu Dini akan lakukan? Dari untuk memantaunya, mungkin saya akan membuat jurnal untuk melihat perkembangan bagaimana sejauh mana kita sudah belajar, apa yang belum kita pahami dan apa yang perlu kita perbaiki. Kemudian mungkin ada supervisi kegiatan penerapan ini dari kepala sekolah yang mungkin nanti akan dijadwalkan oleh sekolah gitu. Kemudian
aktiflah bertanya jawab setiap harinya, sharing, memperbaiki kekurangan dan mengungkapkan apa yang menjadi masalah dalam penerapan IKN ini. Oh, ya, bagus sekali Bu Dini. Baiklah, saya yakin Bu Dini dapat meningkatkan pemahaman Bu Dini tentang penerapan kurikulum merdeka. Jadi dengan rencana aksi yang sudah terstruktur, komitmen yang sudah dilakukan oleh Bu Dini, saya yakin saya akan selalu mendukung Bu Dini dalam proses ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu Nurul ya. Saya ini semakin termotivasi nih setelah berbicara dengan Bu Nurul. Ya, sama-sama Bu Dini. Saya juga sangat senang bisa membantu Bu Dini. Baiklah, tapi nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Nurul ya. Dengan senang hati Bu Dini, sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Alhamdulillah ya Bu Nurul, kegiatan kucingnya sudah selesai ya Bu Nurul. Iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Iya. Saya ingin ada beberapa pertanyaan nih buat Bu Nurul. Iya Ibu. Bagaimana penilaian Ibu terhadap performa dalam kompetensi tadi yang Ibu lakukan ketika kucing itu? Saya merasa kompetensi yang saya sudah harapkan sudah tercapai Bu, seperti sudah fokus kepada kucingnya, kemudian komunikasi saya dengan kucing sudah lancar, dan kucing saya itu sudah merasa puas dengan apa yang saya lakukan. Jadi kucing itu sudah merasa nyaman Bu. Seperti itu. Baik Bu Nurul, berarti apa yang kita diskusikan atau komunikasikan Bu Nurul pada waktu pra observasi sudah tercapai harapannya Bu Nurul ya Bu Nurul. Iya. Yaitu tentang fokus pada kucing, kemudian kegiatannya lancar, dan kucingnya juga merasa nyaman ketika melakukan kucing dengan Bu Nurul. Begitu Bu Nurul. Iya Ibu, seperti itu. Baik. Kemudian apa yang membuat Bu Nurul menilai demikian? Tadi saya merasa Bu ya, pada saat kucing itu sedang bertanya, kemudian konsultasi kepada saya ketika saya juga menjawab pertanyaannya itu, jadi saya sudah terfokus pada kucingnya. Saya sudah mendengar baik apa dari yang kucing itu diskusikan dengan saya, kemudian saya juga bisa berkomunikasi secara lancar dengan kucingnya, dan juga saya sudah merasa kucingnya itu merasa puas dengan apa yang saya lakukan. Seperti itu Bu. Baik Bu Nurul, wah sepertinya Bu Nurul ini sudah semakin pintar ya pada kegiatan kucing mengkuci orang. Baiklah Bu Nurul, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tentang kucing Bu Nurul tadi? Ya Ibu, boleh, silakan Ibu. Begini Bu Nurul, ketika tadi saya mengamati Bu Nurul melakukan kucing, ada beberapa catatan nih buat Bu Nurul. Yang pertama, ternyata Bu Nurul sudah melakukan kucingnya sudah fokus Bu Nurul. Saya amati seperti itu sudah Bu Nurul ya. Kemudian Bu Nurul sudah mampu bersikap terbuka, kemudian rasa ingin tahunya juga sudah tampak tadi Bu Nurul. Kemudian cara mengatur komunikasinya dengan kucingnya juga sudah bagus. Saya lihatnya seperti itu. Kemudian yaitu intinya apa yang saya observasi dari kegiatan Bu Nurul kucing tadi sudah sesuai dengan standar yang seharusnya. Seperti itu Bu Nurul penilaian saya terhadap Bu Nurul. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak atas supervisi yang telah Ibu lakukan terhadap saya. Harapan saya ke depannya saya dapat bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi lain yang saya harapkan tentang kucing, seperti itu Ibu. Terima kasih Bu. Ya, amin Bu Nurul. Semoga Bu Nurul ke depannya semakin sukses ya Bu Nurul. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Dini? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja. Maaf ya Bu Dini, saya datangnya terlambat. Silakan. Oh, enggak apa-apa ini. Ya, terima kasih Bu Nurul. Gimana nih Bu Dini? Semalam Bu Dini kan menghubungi saya ingin berbicara langsung. Ada apa nih Bu Dini? Begini Bu, saya ingin Bu Nurul menjadi observer saya pada kegiatan coaching yang akan saya lakukan bersama coach saya Bu. Oh, oke Bu Dini. Bu Dini, kita langsung saja ya Bu Dini ya. Bu Dini, dalam praktek coaching ini, Bu Dini ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu Dini? Yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi yang paling utama ya Bu Nurul ya. Iya. Dalam fokus dalam melakukan coaching. Kemudian bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke Bu Dini. Kemudian bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati Bu Dini? Bagian ketika saya mengajukan pertanyaan. Jadi bagaimana saya merespon coach saya ketika coach saya berbicara, bagaimana perhatian saya kepada coach saya, dan apakah pertanyaan yang saya ajukan itu berbobot untuk coach saya.
Oh, oke Bu Dini. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti Bu Dini? Saya merasa kenapa saya ingin dikembangkan pada kompetensi itu karena saya merasa kurang di sana menurut. Saya sering terpecah fokus saya. Kadang ketika kunci saya berbicara, saya masih berpikir kemana-mana dan kadang pertanyaan saya itu tidak berbobot gitu untuk kunci saya. Oke, berarti Bu Dini ini menginginkan fokus dan juga dalam mengajukan pertanyaan itu yang berbobot ya Bu Dini. Betul sekali. Kemudian apa sih harapan Bu Dini dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Tentunya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai coaching. Jadi harapan saya adalah agar saya menjadi coaching yang lebih maksimal lagi. Oke Bu Dini. Kemudian kapan sih waktunya Bu Dini kita akan melakukan observasinya ini? Insya Allah besok akan saya jadwalkan untuk kegiatan coaching ini. Oke, besok ya Bu Dini. Kalau jamnya bagaimana Bu Dini? Kalau jamnya nanti menyesuaikan ya Bu Nurul, nanti saya kabari Bu Nurul jamnya jam berapa. Oke, sampai jumpa nanti ya Bu Dini ya. Terima kasih ya Bu Nurul Iya, ya. sama-sama Bu Dini. Assalamualaikum Bu Serli. Waalaikumsalam Bu Dini. Sudah lama menunggu saya. Sekitar setengah jam Bu, tapi tidak apa-apa Bu Dini. Terus gimana nih? Kok sepertinya Bu Serli lagi galau? Kelihatan tak Bu Dini kalau saya galau? Kelihatan sekali Bu dari ekspresinya. Begini Bu Dini, sebenarnya saya tuh galau mikirin MPLS untuk tahun ini. Saya bingung mau melakukan kegiatan apa untuk kegiatan MPLS ini. Jadi saya ingin di-coaching sama Bu Dini. Oh, jadi permasalahan yang Bu Serli hadapi adalah tentang kegiatan MPLS. Betul Nah, Bu. terus kira-kira yang ingin Bu Serli dapatkan dari percakapan ini apa Bu? Saya ingin mendapatkan ide-ide segar Bu Dini untuk kegiatan MPLS tahun ini. Seperti itu Bu. Jadi Bu Serli ingin mendapatkan ide segar dari kegiatan MPLS. Iya Bu Dini. Kira-kira ide segar yang seperti apa nih yang Bu Serli inginkan? Ya ide-ide segar tentang kegiatan yang tidak membosankan Bu Dini, yang yang bikin anak itu aktif, menyenangkan dan tidak membosankan, seperti itu Bu Dini. Kira-kira kegiatan yang membosankan itu seperti apa ya Bu Serli? Begini Bu Dini, saya itu tahun-tahun kemarin kan kegiatannya itu hanya berupa siswa tak perkenalan ke depan, seperti itu Bu Dini. Saya takut mereka tuh bosan, seperti itu Bu Dini. Menurut Bu Serli nih, apa yang membuat Bu Serli itu berpikir kalau anak-anak itu bosan dalam melakukan kegiatan hal tersebut? Begini Bu Dini kan juga tahu sendiri anak-anak sekarang seperti apa. Mereka itu aktifnya hanya dengan HP. Betul. Mereka walaupun berkumpul dengan teman-temannya, namun mereka sibuk sendiri-sendiri dengan HP mereka sendiri-sendiri Bu Dini. Jadi saya berpikir anak-anak itu zaman sekarang itu kurang aktif, dan takutnya kegiatan yang saya terapkan nanti membuat bosan mereka, seperti itu Bu Dini. Oh, jadi Bu Serli itu merasa bahwa anak-anak itu terdapat perbedaan ya Bu Serli ya, dari anak-anak yang dulu dengan anak-anak yang sekarang, begitu ya Bu Serli? Iya Bu Dini. Baik ya. Terpikir sama Bu Serli bahwa kegiatan yang membuat bosan itu yang bagian mana? Iya ya Bu. Apa hanya pikirannya saya saja ya Bu yang berpikir seperti itu? Tadi kan Bu Serli menyampaikan bahwa tahun-tahun sebelumnya itu kan menggunakan kegiatan yang sama ketika MPLS. Nah, kenapa Bu Serli menggunakan kegiatan yang sama? Ya karena menyenangkan kegiatannya Bu. Apakah kegiatan yang paling menyenangkan menurut Bu Serli? Tahun-tahun kemarin itu kegiatan yang menyenangkan itu yaitu Bu, ketika perkenalan itu juga menggunakan lagu-lagu. Jadi anak-anak tuh merasa senang ketika proses MPLS itu Bu. Begitu ya. Iya. Terus menurut Bu Serli, kegiatan yang sudah dilakukan di tahun kemarin, Iya. apakah mungkin bisa dipakai lagi nih di tahun sekarang? Kayaknya bisa deh Bu. Kira-kira selain kegiatan itu ada nggak kegiatan lain nih yang bisa dilaksanakan oleh Bu Serli? Ada Bu. Mungkin ditambah dengan kegiatan teka-teki. Nanti saya coba itu Bu. Nah, boleh juga. Berarti sekarang bagaimana nih? Apakah Bu Serli sudah mendapatkan pencerahan? Alhamdulillah Bu Dini. Kira-kira pencerahan apa yang Bu Serli dapatkan? Ternyata untuk kegiatan MPLS tahun ini saya tidak perlu mencari kegiatan atau mengubah kegiatan Bu Dini. Saya hanya perlu mengupgrade kegiatan yang tahun-tahun kemarin agar kegiatannya lebih kekinian, seperti itu Bu Dini. Berarti sudah ada terfikirkan rencana ya Bu? Iya Bu. Nah, sekarang rencana Bu Serli apa?
Saya ingin mencari ide-ide baru yang kekinian yang cocok dengan siswa sekarang, Bu. Kira-kira Bu Sherly mau memulai dari mana? Mungkin saya memulai ingin belajar pada teman saya, Bu. Beliau banyak pengalaman tentang MPLS. Saya akan bertanya tentang pengalaman-pengalaman beliau. Jadi agar saya juga menambah pengetahuan saya tentang kegiatan MPLS seperti itu, Bu. Oke, baik. Kira-kira nih dari rencana Bu Sherly tadi, ada nggak rekan-rekan yang ingin dilibatkan sama Bu Sherly? Ada, Bu, yaitu tadi Buning, Bu. Beliau banyak pengalamannya. Begitu ya. Iya. Selain itu ada lagi nggak Bu hal-hal lain yang ingin Ibu lakukan untuk dapat menyempurnakan ide baru Bu Sherly? Mungkin saya ingin mencari informasi di YouTube, Bu, atau di sosial media yang lain. Bukankah sekarang ini sudah zamannya sosial media, Bu? Saya akan mencari tentang kegiatan-kegiatan MPLS di sana. Berarti rencananya sudah semakin matang ya Bu ya? Alhamdulillah, Terus Bu. kira-kira kapan nih Bu Sherly mau memulainya? Secepatnya, Bu. 1 minggu ini harus saya usahakan selesai, Bu. Oke, kalau begitu saya ingin bertemu lagi nih sama Bu Sherly 1 minggu lagi, biar saya tahu perkembangan dan ingin mendengarkan cerita bagaimana kemajuan kegiatannya Bu Sherly. Siap, Bu Dini. Kira-kira kita ketemu di mana ini Bu? Boleh di sini lagi atau mungkin di Baksuhan juga boleh, Bu. Boleh. Nanti kita calling-calling ya Bu ya. Siap, Bu Dini. Terima kasih ya Bu Sherly ya. Saya yang terima kasih, Bu Dini. Saya Ya, sudah sama-sama. mendapatkan ide segar. Bagaimana nih Bu Dini, perasaan Bu Dini setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah setelah coaching tadi perasaan saya lega betul. Oh begitu ya Bu Dini ya, alhamdulillah. Kemudian bagaimana nih penilaian Ibu Dini terhadap performa Ibu setelah Ibu melakukan coaching tadi? Dari kegiatan coaching tadi saya sudah merasa bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan itu sudah sesuai menurut. Kemudian apa sih yang membuat Bu Dini menilai Bu Dini itu seperti itu? Tadi itu saya merasa saya lebih fokus, kemudian komunikasi saya dengan coach juga lebih membuat coach saya nyaman. Kemudian saya juga merasa mampu mengimbangi antara apa yang coach saya ungkapkan dengan pertanyaan yang saya ajukan. Oh seperti itu ya Bu Dini. Kemudian boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu Dini? Tentu saja dengan senang hati, menurut silakan. Baiklah ya Bu Dini ya. Tadi saya mengamati Bu Dini ini sudah melakukan coaching dengan baik sesuai dengan harapan kita yang kita lakukan sebelumnya. Saya mengamati tadi pada saat coaching Ibu Dini sudah mulai fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bu Dini ajukan itu sudah berbobot. Jadi itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk sebelumnya dan itu sesuai juga dengan harapan yang Bu Dini inginkan sebelumnya. Seperti itu Bu Dini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu Nurul sudah meluangkan waktu untuk menjadi observer saya. Ya sama-sama Bu Dini. Sehingga saya bisa tahu bagaimana perkembangan coaching saya. Iya mudah-mudahan dengan setelah kita melakukan observasi ini kemampuan Bu Dini sebagai coach itu tambah berkembang. Alhamdulillah, amin. Terima kasih ya Bu Nurul ya. Sama-sama Bu Dini. Assalamualaikum, Bu Dini. Bu Sherly, mari silakan duduk Bu Sherly. Terima kasih banyak, Bu Dini. Apa kabar Bu Sherly? Alhamdulillah. Ya, menindaklanjuti pesan yang Bu Sherly sampaikan nih kemarin Ya, Bu. kepada saya. Katanya saya disuruh jadi observer ya Bu Sherly. Betul, Bu Dini. Baiklah, kira-kira proses coachingnya ini kapan Bu Sherly? Insya Allah besok, Bu, sudah ada jadwalnya. Alhamdulillah, kebetulan juga saya besok tuh jadwal saya kosong Bu Sherly. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sama Bu Siap, Sherly ya. Bu. Jadi gini, dalam praktek coaching ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin Bu Dini membantu saya untuk mengembangkan kemampuan saya tentang kehadiran penuh Bu Dini, yaitu bagaimana saya bisa fokus ketika melakukan coaching seperti itu Bu Dini. Dan kemudian dari kompetensi tersebut, bagaimana nanti Ibu ingin yang mana, yang bagian yang inginkan yang saya amati?
Pada bagian ini Bu, saya ingin ketika melakukan kucing saya itu merasa nyaman ketika melakukan komunikasi dengan saya. Dia tuh bisa terbuka, enjoy, ya merasa nyaman lah Bu ketika melakukan kucing seperti itu Bu. Terus bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Terus terang ya Bu Dini, saya kalau melakukan kucing itu merasa masih kurang dalam hal fokus Bu. Saya kadang kurang fokus dan juga kadang kurang membuat nyaman kucing saya ketika kegiatan kucing itu Bu. Baiklah. Iya. Dan dari semuanya apa nih harapan Bu Sherly dari observasi yang akan kita lakukan ini? Harapan saya ingin meningkatkan kemampuan saya Bu Dini, khususnya tentang fokus ya, yaitu Ya. fokus saya, dan juga ingin meningkatkan cara komunikasi saya sehingga kucing saya itu merasa nyaman, terbuka, menceritakan apa yang dia rasakan kepada saya ketika kegiatan kucing seperti itu Bu Dini. Baiklah, Bu Sherly. Baiklah, itu cuma pertanyaan dari saya ya Bu Sherly ya. Bu. Kita ketemu besok untuk melaksanakan kucing ini. Semoga besok kucing yang dilakukan oleh Bu Sherly berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Ya, banyak saya sama-sama, Bu Bu Sherly. Selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi Bu Sherly. Senang bertemu dengan Bu Nurul. Apa yang bisa saya bantu nih Bu Nurul? Terima kasih ya Bu Sherly atas Ya. kesediaan waktunya Bu Sherly dalam meluangkan waktunya. Nah, saya di sini ingin membahas permasalahan saya nih Bu Sherly. Di kelas saya, di kelas 5 itu ada salah satu anak yang tidak bisa membaca Bu Sherly. Baik Bu Nurul, mari kita bahas permasalahannya Bu Nurul. Bu Nurul ingin membahas permasalahan ini tujuannya apa? Oh ya, makasih Bu Sherly. Tujuan saya di sini agar saya bisa membantu murid saya yang tidak membaca itu untuk bisa membaca sesuai dengan kemampuan kelasnya Bu Sherly. Iya Bu Nurul. Bu Nurul bisa menceritakan secara detail permasalahannya? Iya Bu Sherly, jadi salah satu murid saya itu di kelas 5 dan kebetulan dia adalah murid saya sendiri Bu, namanya adalah Robi. Dia itu masih belum bisa membaca, sedangkan teman-temannya itu sudah bisa membaca. Jadi Robi ini benar-benar tidak bisa membaca dengan lancar Bu. Selama ini apa yang sudah dilakukan Bu Nurul terhadap permasalahan Robi ini Bu? Saya sudah banyak memberikan perhatian lebih kepada Robi Bu, sudah memberikan les tambahan, memberikan motivasi, dan juga saya sudah mengajak Robi membaca bersama-sama, tapi kemajuannya masih saja lambat Ibu Sherly, seperti itu. Menurut Bu Nurul, apa penyebab utamanya si Robi ini sulit membaca atau membacanya kurang lancar itu apa Bu? Kalau menurut saya ya Bu ya, mungkin dari latar belakang Robi, dari keluarga yang kurang mendukung pendidikan, kemudian juga orang tuanya itu jarang memperhatikan perkembangan membaca Robi Bu, seperti itu. Baik Bu Nurul, berdasarkan permasalahan tersebut, apa rencana Bu Nurul yang akan Bu Nurul lakukan? Rencana saya seperti ini Bu, melibatkan orang tua Robi secara aktif untuk memantau perkembangan belajarnya. Kemudian yang kedua, menyusun program pembelajaran individual yang sesuai dengan kebutuhan Robi Bu. Kemudian yang ketiga, mencari metode atau pendekatan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif untuk membantu Robi. Dan selanjutnya berkoordinasi dengan guru BK agar mendapatkan saran dan dukungan dalam menyelesaikan permasalahan ini Bu Sherly. Ya bagus sekali itu Bu Nurul. Yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana Ibu akan melaksanakan rencana aksi tersebut Bu? Saya secepatnya akan segera menghubungi orang tua Robi untuk mendapatkan pertemuan dan meminta kerjasama mereka. Terus yang kedua, akan segera menyusun program pelayanan individual dan mulai menerapkannya di kelas untuk Robi. Kemudian mencari informasi tentang metode pembelajaran membaca yang efektif untuk anak yang kesulitan belajar. Menemui guru BK dan meminta saran serta dukungannya Bu, seperti itu Bu Ya Sherly. bagus sekali Bu Nurul, rencananya sangat bagus sekali. Kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab terhadap aksi tersebut Bu? Tentunya saya Bu yang akan bertanggung jawab. Kebetulan saya sendiri adalah wali kelas 5 Bu. Iya. Kemudian bagaimana Ibu nanti memantau atau mengevaluasi kemajuan Robi?
yaitu membuat catatan harian perkembangan Robi seperti observasi seperti itu, Bu. Kemudian melakukan evaluasi mingguan, melihat kemajuan Robi, berkoordinasi dengan orang tua Robi dan guru BK secara rutin, serta jika diperlukan saya akan menyesuaikan rencana aksi yang sudah disusun, Bu. Iya, bagus sekali rencana Bu Nurul. Semoga rencana Bu Nurul berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Nurul. Amin, terima kasih Bu Sherly. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Robi dan saya akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangannya, Bu Sherly. Dan terima kasih ya Bu Sherly sebesar-besarnya atas bantuan Ibu selama ini. Ya Bu Nurul, sama-sama. Setelah kegiatan kucing ini apa yang Bu Nurul rasakan? Alhamdulillah Bu, saya merasa bisa mengetahui apa rencana saya selanjutnya, kemudian apa tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah ini, Bu Sherly. Saya sangat merasa puas dengan bantuan yang Ibu berikan seperti itu. Ya, sama-sama Bu Nurul, mudah-mudahan sukses ya. Iya Bu Sherly, terima kasih. Ya. Alhamdulillah ya Bu Sherly ya, kegiatan kucingnya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu Dini. Lega ya Bu Sherly ya. Alhamdulillah. Baiklah, setelah ini saya ada beberapa pertanyaan lagi ya Bu Sherly ya. Siap Bu. Yang pertama nih, bagaimana penilaian Ibu terhadap performa Ibu sendiri dalam kompetensi yang Ibu lakukan tadi? Menurut saya Bu, ketika saya melakukan kucing, saya sudah melakukan kemampuan yang ingin saya kembangkan. Sudah sesuai? Sudah berarti ya, Bu Sherly sesuai. ya? Iya. Dan apa yang membuat Ibu Sherly menilai demikian? Saya karena ketika melakukan kucing itu saya sudah bisa lebih fokus Bu daripada yang kucing sebelum-sebelumnya. Kemudian ketika melakukan kucing juga, kucing saya sepertinya sudah merasa lebih nyaman. Dilihat dari dia tuh mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, lebih terbuka Bu. Jadi dia juga merasa puas seperti itu Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Sherly. Alhamdulillah Bu. Kemudian selanjutnya boleh nggak saya itu menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu. Dari pengamatan yang saya lakukan pada kegiatan coaching tadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Sherly itu sudah sesuai dengan apa yang ingin dikembangkan. Saya lihat yang pertama dari mimik wajah. Jadi tadi saya terlihat Bu Sherly itu sudah banyak tersenyum mimik wajahnya, kemudian juga intonasinya juga sudah jelas. Kemudian kuci yang sudah saya amati itu sudah terasa nyaman, sudah mengungkapkan apa permasalahannya semuanya kepada Bu Sherly sampai mendapatkan pencerahan. Kemudian lagi Bu Sherly juga sudah lebih fokus karena memang dari awal kucing sampai akhir tadi Bu Sherly sudah sangat terlihat memperhatikan kucing. Itu saja penilaian dari saya. Terima kasih banyak Bu Dini. Iya, sama-sama Bu Sherly. Semoga dengan kegiatan observasi ini Bu Sherly dapat mengembangkan kemampuan kucingnya lebih maksimal lagi. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Dini. Sama-sama Bu Sherly. Saya izin pamit ya Bu. Ya, silakan Bu Sherly. Terima kasih.